Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Kapten Ri mengatakan kalau Seri adalah tunangannya. Ternyata Seri pernah frustasi dan minta disuntik mati. Namun, psikolog menawarkan Seri berlibur ke Swiss. Di sana, Seri ternyata berdiri di sebelah Kapten Ri sambil melihat para layang. Komandan Kang pun meminta KTP Seri untuk memastikannya. Tapi Kapten Ri mengatakan kalau Seri berasal dari Korea Selatan dan merupakan anggota Divisi 11. Karena itu merupakan mata-mata yang datanya dirahasiakan, Komandan Kang pun akhirnya diam. Sementara itu, anggota Kapten Ri takut kalau Kapten Ri akan berkata jujur siapa Seri sebenarnya. Sebab mereka tahu Kapten Ri tidak pernah berbohong. Saat Kapten Ri permisi akan membawa Seri masuk, Seri pun mulai berakting. Bahkan Seri tetap bersandar saat mereka masuk ke dalam. Seri mengatakan bahwa dia terbawa suasana saat Kapten Ri mengatakan bahwa dia tunangannya. Lalu Kapten Ri pun menjelaskan mengapa dia harus memilih Divisi 11. Karena semua informasinya dirahasiakan. Tapi Seri pun marah karena kenapa dia harus jadi mata-mata. Saat Seri berkata, bagaimana jika ketahuan? Lalu Kapten Ri pun berkata, besok kau sudah kembali. Tapi tiba-tiba ada yang memanggil Kapten Ri. Ternyata itu adalah istri kolonel dan ibu-ibu yang lain. Mereka datang mengantar makanan untuk Kapten Ri. Saat mereka ingin masuk, tiba-tiba Seri muncul di belakang Kapten Ri. Lalu mereka pun bertanya, misi apa yang sedang Seri lakukan? Karena sudah dijelaskan Kapten Ri, Seri pun mencoba menjawab dengan sinis kalau semuanya harus dirahasiakan. Tapi saat mereka masuk, wanita itu malah menceritai Seri. Mereka bahkan berkata kalau rambut Seri terlihat kusut. Seri dan Kapten Ri pun mendengarnya. Lalu Seri pun bertanya, kalau dia pergi bagaimana jika mereka bertanya tentangnya. Namun Kapten Ri mengatakan bahwa tidak ada yang akan berani bertanya masalah pribadinya. Seri pun menyarankan kalau ada yang bertanya agar Kapten Ri menjawab bahwa Seri lah yang memintanya putus. Dan berkata, biasa setelah putus kau tidak boleh pacaran selama 6 bulan. Dan menjelaskan bagaimana perilaku orang putus cinta. Saat Kapten Ri hanya diam, Seri pun berkata dia tidak akan kembali. Sehingga Kapten Ri menjawab, baiklah. Saat Kapten Ri akan pergi, Seri pun memintanya untuk jangan pergi. Sehingga malam itu Kapten Ri pun tidur di sana. Saat akan tidur, Seri pun terus berbicara. Lalu berkata, apakah kau pernah ke Swiss? Aku menemukan brosurmu. Mendengar itu, Kapten Ri pun kembali melihat berkas-berkasnya yang dikatakan Seri. Ternyata Kapten Ri dulunya adalah seorang pianis. Wanita ini bernama Seodan. Dia baru kembali dari Rusia dan merupakan tunangan Kapten Ri. Saat berpapasan dengan Jun terlihat tertarik dengan Dan dijemput oleh jenderal karena dia adalah keponakannya. Saat di parkiran, Dan pun bertanya di mana mobil yang biasa dipakai oleh pamannya. Saat mengetahui yang membawa adalah Kapten Ri, Dan pun meminta agar dialah yang menjemput mobil tersebut dan ingin membuat kejutan karena mereka sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Pencuri ini mencuri wiper mobil yang menjemput Jun. Ketika hujan, barulah supirnya sadar. Jun pun marah karena dia sudah membayar yang paling mahal dan fasilitas yang didapatnya ternyata seperti itu. Sementara itu, Komandan Kang pun mendatangi kantor Badan Penyadap dan memberitahu Manbuk kalau Kapten Ri adalah adik dari Rimyuk, sehingga membuat Manbuk terkejut. Komandan Kang pun menyuruh Manbuk untuk menyadap rumah Kapten Ri dan menyuruhnya untuk mengawasi Seri karena ingin menjadikan Seri untuk menghancurkan keluarga Kapten Ri. Setelah Komandan Kang pergi, Manbuk pun merasa bersalah karena 7 tahun yang lalu dialah yang menyadap percakapan kakak Kapten Ri. Manbuk mendengar sebenarnya Kapten Ri tidak ingin menjadi tentara, tapi salah satu dari mereka harus mengikuti jejak ayahnya. Sehingga
kakaknya lah yang melakukannya. Sampai akhirnya Man-bok pun mendengar mobil kakaknya ditabrak. Pagi hari, warga pun sudah berkumpul melihat mobil yang dibawa Kapten Ri. Saat Seri sedang mengintip para warga, Seri pun terkejut saat Kapten Ri bertanya dari belakang. Lalu Kapten Ri berpesan agar Seri tidak keluar rumah. Seri pun berniat mengantar Kapten Ri, ingin membuat wanita-wanita malam itu iri. Saat hendak keluar, Kapten Ri menahannya, lalu menyuruh Seri untuk mengikat rambutnya. 3번. 3번? Bahkan Kapten Ri berkata bahwa ada 2 tipe orang berambut kusut, orang asing dan orang gila. Tapi Seri berkata biar dia menjadi orang gila. Kapten Ri pun mengikat rambut Seri. Saat Kapten Ri dan Seri keluar, para wanita pun sudah berkumpul. Lalu Seri menyuruh Kapten Ri untuk menyentuh rambutnya dan mengancam akan tetap tinggal. Kapten Ri pun melakukan perintah Seri. Bahkan saat akan pergi, Seri pun menyuruh Kapten Ri untuk melambaikan tangannya. Lalu istri kolonel pun menyuruh untuk memanggil Seri agar membantu mereka membuat kimchi. Seri pun menolaknya dan berkata dia tidak makan kimchi. Saat berkumpul, Sersan Pyo pun penasaran apa yang dikatakan Kapten Ri, sehingga Komandan Kang melepaskan mereka. Kapten Ri berkata, "Kusebut tunangan, ini adalah taktik penyamaran." Mereka pun tidak percaya Kapten Ri bisa berbohong. Lalu Jumok berkata kalau di drakor, biasa dibarengi dengan ciuman agar dramanya lebih menarik. Lalu mereka pun melihat ke arah Kapten Ri. Kemudian Letnan Park berkata, "Semalam Kapten tidak datang, apa karena?" Kapten Ri pun langsung menjawab, "Kami tidur terpisah." Lalu Jumok pun berkata kembali, kalau di drakor, itu adalah awal jatuh cinta. Mendengar itu, Kapten Ri pun mengingatkan Jumok agar tidak membawa-bawa drakor. Lalu Kapten Ri memerintahkan mereka untuk mengatur keberangkatan Seri. Saat anggota Kapten Ri tiba, alat sadap pun mulai dipasang. Man-bok pun mulai mendengar dan mencatat yang dia dengar. Tapi dia tidak tahu kalau yang Seri dan Jumok bicarakan adalah drakor, sehingga membuatnya bingung. Sementara itu, Kapten Ri mendatangi tempat kejadian tabrakan para tawanan. Lalu petugas pun memberitahu ada truk bagian teknisi yang masuk dan memberitahu ciri-cirinya pada Kapten Ri. Kapten Ri pun meminta petugas jaga untuk tidak memberitahu info tersebut agar tidak terlibat. Komandan Kang pun datang ke tempat Jun, tapi Jun protes soal layanan mobil yang menjemputnya. Mendengar Jun berteriak membuat Kapten Kang mengancamnya, sehingga membuat Jun takut. Sementara itu, kedua saudara Seri ini masih tetap memohon-mohon pada ayahnya siapa yang akan jadi pewaris dan meminta ayahnya melupakan Seri. Bahkan kakak iparnya menyarankan agar menjual perusahaan Seri. Sementara itu, Suchan mengatakan pada asisten Seri, pasti Seri masih hidup dan membawa artikel tentang orang yang pernah dihempas badai saat para layang. Dia pun menangis dan berkata agar mereka jangan menyerah mencari Seri. Tiba-tiba Seri melihat seseorang mencuri baju Kapten Ri. Saat tertangkap, anak itu mengaku kelaparan. Mendengar itu, Seri pun memberikan makanan yang ada di rumah Kapten Ri, sehingga membuat Sersan Pyo marah. Namun Seri tetap tidak peduli. Sersan Pyo pun memberitahu Kapten Ri, tapi bukannya marah, Kapten Ri pun menyuruh anak tersebut untuk mencuci wajah dan tangannya. Seri pun kagum melihat Kapten Ri. Karena akan pergi, Seri pun membacakan siapa yang layak mendapatkan penghargaan. Yang pertama dapat adalah Eundong. Seri memberikan pilihan 100 juta saat nanti bertemu kembali, atau sekarang 8 kilo jagung. Saat Eundong memilih jagung, Seri malah menyuruhnya mengambil di gudang Kapten Ri, sehingga membuat Sersan Pyo kembali marah. Yang kedua Jumok. Pilihannya makan siang dengan artis drakornya atau televisi milik Kapten Ri, sehingga membuat Kapten Ri bingung. Untungnya Jumok memilih makan siang. Yang ketiga Letnan Park, yang membuat Kapten Ri kesal karena mendapatkan sertifikat paling tampan.
Lalu pilihannya kencan dengan Miss Korea atau dipeluk Seri. Tapi Letnan Park tidak memilih apapun. 사람들은 시크해. Karena Seri mengatakan itulah yang terakhir, Sersan Pyo pun komplain. Akhirnya Seri pun memberinya sampo, sabun, dan kondisioner pemberian Kapten Ri. Kapten Ri pun kesal karena Seri mengatakan itulah yang terakhir kembali. 아니요. Lalu Kapten Ri pun pergi. Ternyata Seri juga punya hadiah untuk Kapten Ri, yaitu pohon tomat yang ditukarnya dengan setengah karung kentang. Kapten Ri pun terkejut mendengarnya. Lalu Kapten Ri berkata, aku tidak suka tomat dan merawat tanaman. Seri pun menyuruh Kapten Ri untuk menyiram dan menguji tomat itu 10 kali setiap hari. Sementara itu, Manbo pun bingung mendengar omongan Seri. Saat ditelepon, dia berkata pada Komandan Kang, mungkin tunangan Kapten Ri sakit jiwa, dan memberitahu Komandan Kang kalau malam ini mereka akan pergi ke Pyongyang. Semua anggota Kapten Ri bersedih kecuali Sersan Pyo. Tibalah saatnya Kapten Ri pun mengantar Seri. Di jalan Seri pun mengembalikan sapu tangan milik Kapten Ri dan berterima kasih. Seri pun berkata, aku bisa pergi ke Afrika, tapi ke sini tidak. Sayang sekali kau tinggal di sini. Lalu Kapten Ri pun membalas, sayang sekali kau tinggal di sana. Saat kapal penjemput tiba, Kapten Ri pun memberi voucher bayarannya. Saat nakoda bertanya apa hanya satu orang, Kapten Ri pun berkata dia akan ikut mengantar sampai ke kapal utama. Lalu nakodanya meminta tambahan biaya. Ternyata Kapten Ri sudah menyiapkannya. Saat di atas kapal, lalu Seri berkata, karena kita tidak akan bertemu lagi, namaku Yon Seri. Lalu dibalas Kapten Ri, namaku Ri Jeng-suk. 이 아이러니는. Namun tiba-tiba kapal patroli pun memerintahkan kapal tersebut untuk berhenti. Nakoda pun meminta mereka untuk sembunyi. Lalu nakoda mencoba untuk menyuap kepala penjaga. Kepala penjaga yang lama dipecat karena menerima suap darimu, tolaknya. Sementara itu, Seri berkata pada Kapten Ri, lakukan sesuatu. Lalu Kapten Ri ingat perkataan Jumo dan berkata pada Seri, ada trik yang biasa dilakukan pemeran utama di drakor. Tapi Seri malah bertanya apa itu? Kapten Ri pun mengatakan, harus kulakukan, jangan terkejut. Saat pintu dibuka, Kapten Ri pun mencium Seri.